Kita akan memulai saja pembahasan kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi matikan dulu Bu ya audionya. Baik, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita belajar ilmu waris, ada pertanyaan yang wajib kita jawab ya. Pertanyaan ini, mohon maaf audionya dimatikan dulu ya. Baik, mengapa kita wajib belajar ilmu faraid? Ya, belajar ilmu faraid itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Ya, ada beberapa jawabannya. Yang pertama, karena ada ancaman kekal di neraka. Ini, bagi orang yang tidak mau mengamalkan, bagi yang tidak mau menggunakan pembagian harta waris sesuai dengan Islam. Karena ada pembagian sesuai dengan adat, ada sesuai dengan hukum positif, ada. Tapi yang menjadi rujukan utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka kita harus dahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada yang lainnya. Nah, ternyata kalau kita ya tidak mau menggunakan hukum waris, ini ancamannya kekal di neraka. Silakan dibuka surah An-Nisa ayat 14 ya. Ayat 14 ini sebelumnya membahas tentang pembagian harta warisan. Ya, Allah jelaskan dengan sangat detail, sangat terperinci. Padahal beliau Allah jarang-jarang ya membahas syariat secara detail, itu jarang-jarang. Biasanya perincian ya syariat itu diserahkan kepada nabinya. Allah ketika memerintahkan sholat, ya tata cara sholatnya, waktunya itu diserahkan kepada Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Zakat, ya, puasa, haji diserahkan kepada nabinya, cara pelaksanaannya, perinciannya. Tapi kalau masalah waris tidak, ya. Allah sendiri yang langsung turun tangan, dan Allah ya jelaskan dengan detail, dengan terperinci ya bagian-bagiannya, syarat-syaratnya gitu ya. Kemudian Allah tutup pembahasan tentang waris ini dengan firman-Nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Dan barang siapa yang melanggar Allah, ya bermaksiat kepada Allah. Maksudnya melanggar di sini adalah tidak mau melakukan atau mempraktekkan perintah Allah dalam hal warisan khususnya. Karena ayat-ayat sebelumnya membahas tentang warisan, dan melanggar Rasulullah, wa yata'adda hududahu, bahkan menentang ya hukum-hukum Allah, menganggap ya hukum Allah tidak lebih baik, ya menganggap bagian dalam warisan sesuai dengan ketentuan Allah tidak lebih adil, ya karena mungkin laki-laki bagiannya 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Apa balasannya? Yudkhilhu naron khalidan fiha. Allah sendiri langsung yang akan memasukkan dia ke dalam neraka. Tidak hanya masuk, tetapi khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ya, kalau masuk sebentar aja keluar lagi masih mending. Ini kekal di dalamnya. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau ada ayat kemudian ada embel-embel khalidan fiha, biasanya untuk orang kafir ini. Untuk orang musyrik, orang munafik. Tetapi enggak, ayat ini itu untuk orang mukmin yang tidak mau mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah, bahkan menentang hukum-hukum Allah. Ya, ini saking kerasnya, saking pentingnya ya mengamalkan ilmu waris, sehingga ya ayat yang biasanya
khusus untuk orang kafir, ini ditujukan untuk orang mukmin. Walahu azabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Ini. Kemudian yang kedua, ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, perintah untuk mempelajari ilmu ini, ilmu faraid, ilmu mawaris, ya. Ilmu itu banyak dan bagus, semuanya ya dianjurkan untuk mempelajarinya. Ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tajwid, sirah, dan seterusnya. Tetapi tidak ada ayat atau hadis khusus yang memerintahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu itu. Ya, perintahnya secara umum saja. Tapi kalau ilmu faraid, ilmu mawaris, ada perintah khusus dari Allah, dari Rasulullah. Bahkan namanya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Kalau ilmu tajwid, ya di zaman Nabi tidak ada namanya. Ilmu fikih, tauhid, ya sirah belum ada namanya. Namanya setelah wafatnya Rasulullah. Nah, sedangkan ilmu faraid sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Maka Nabi memerintahkan secara khusus kepada kita untuk mempelajari ilmu ini, ya. Ta'allamul fara'idha. Belajarlah kalian, pelajarilah kalian ilmu faraid. Nah, al-faraid. Wa'allimuha. Tidak hanya belajar saja, setelah kita sudah paham, ya sudah ngerti, ajarkan ilmu itu. Dengan harapan nanti setiap keluarga semuanya paham, ya. Kita sebagai kepala keluarga sudah paham, ajarkan ke pasangan kita, ke anak-anak kita, ke adik atau saudara-saudara kita, agar mereka tidak ada yang menentang ketika mau pembagian warisan, ya. Jangan sampai mereka tidak paham, kemudian ketika dikasih tahu kaget, ya, sehingga tidak mau menerima. Karena biasanya orang itu ya sulit menerima sesuatu yang belum dia pahami. Tapi kalau kita sudah kasih ya pendahuluan, kita sudah kasih pengertian terlebih dahulu, biasanya mudah menerima, ya. Fa innahu nisful ilmi. Kemudian kenapa ilmu ini sangat penting dan sangat Nabi wanti-wanti untuk dipelajari? Karena ilmu faraid setengah dari ilmu, Masya Allah. Ya, setengah dari ilmu yang ada, ilmu-ilmu agama, setengahnya itu ilmu faraid. Makanya ya, kalau kita nggak memahami ilmu faraid, setengah ilmu Islam kita nggak tahu, nggak paham. Ya, walaupun kita sudah paham tafsir, hadis, tauhid, sirah, tajwid, ya, nahwu, sorok, tapi ilmu faraid nggak memahami, setengah ilmu agama kita nggak paham. Ya. Wa huwa yunsa. Kemudian ilmu ini ilmu yang akan dilupakan, ilmu yang akan ditinggalkan. Jarang mulai orang meninggalkan ilmu ini, tidak mau belajar. Jarang sekali yang mau mempelajari. Jarang yang mau mengajarkan. Mungkin ya semakin sedikit orang yang paham, apalagi mengamalkan. Ya, orang sudah hijrah, udah apa? Udah pindah, nggak mau pakai hukum Islam lagi, maunya hukum adat atau hukum kesepakatan atau hukum positif. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Ya. Dan ilmu ini ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana cara mencabutnya? Biqabdil ulama, dengan meninggalnya para ulama, ya, dengan meninggal para ahlinya, para ulama, para ahli, para pakar yang paham dalam ilmu faraid sudah pada meninggal, ya. Nah, meninggal nggak ada penerusnya, ya, sehingga apa? Ilmu semakin jarang dipelajari, semakin jarang yang mengajarkan, apalagi mengamalkannya. Makanya sekarang kita ini duduk ya bersama mempelajari ilmu ini, kita niatkan untuk ya melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kelangkaan ilmu waris, ya, seperti yang tadi disebutkan,
ilmu ini akan dilupakan sehingga semakin langka. Coba cari saja Bapak Ibu di masjid-masjid, majelis taklim, di tempat-tempat ya berkumpulnya orang Islam. Tausiah ataupun kajian-kajiannya itu jarang sekali membahas tentang ilmu waris karena sudah sangat langka ya. Sehingga nanti di akhir zaman Nabi memprediksi akan ada orang yang berseteru masalah waris ya. Berseteru semua antara kakak dengan adik ya, atau anak dengan bapak ya, berebut masalah waris sehingga tidak sapa-sapaan lagi, sehingga saling 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 benci ya. Kemudian akhirnya apa, mereka berdua ya sudahlah, kita selesaikan masalah kita kepada ahlinya, kepada ulama, kepada ustadz ya. Kemudian apa, mereka mencari ustadz yang bisa menyelesaikan masalah mereka berdua. Pembagian sesuai dengan Islam. Nah, ternyata la yajidani man yaqdi biha. Tidak ada ustadz yang bisa menyelesaikan masalah mereka berdua. Ustadz banyak, tapi yang mengerti ilmu ini sudah tidak ada. Sudah pada meninggal. Ini hadisnya. Ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas. Ya. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada manusia. Fa ini imruun makbudun, karena sesungguhnya aku manusia yang akan meninggal ya. Nabi mengatakan aku manusia yang akan meninggal, maka pelajari agar kalian meneruskan ya, meneruskan perjuanganku. Para ulama ini innal ulama'a warasatul anbiya. Para ulama inilah yang meneruskan perjuangan para nabi ya, menyampaikan risalahnya, ilmu-ilmunya. Wa innal ilma sayuqbad, ilmu pun akan dicabut ya. Ilmu akan dicabut. Nah, suatu daerah ketika ilmu sudah mulai dicabut, sudah mulai jarang, sudah orang jarang belajar ilmu, maka apa? Watadharul fitan. Akan bermunculan musibah-musibah, fitnah-fitnah, kebodohan-kebodohan, kemaksiatan. Coba perhatikan saja. Daerah yang sudah jarang ya taklimnya, sudah jarang ulamanya, sudah jarang santrinya, sudah jarang para penuntut ilmunya, pasti banyak kemaksiatannya, pasti banyak musibahnya. Hatta yahtalifal isnan, sampai nanti ada dua orang yang berselisih ya, yang berebut, yang bertengkar fil fariidah, dalam masalah warisan ya. Kemudian la yajidani man yakti biha, mereka mencari orang yang bisa menyelesaikan masalahnya, tapi tidak ada. Kemudian yang keempat, belajar ilmu waris ini sejajar dengan belajar Al-Quran. Al-Quran ini kitab yang sangat penting sekali ya. Setiap orang harus bisa membaca Al-Quran tanpa terkecuali ya, dengan benar agar sholatnya sah ya. Nah, begitu pula belajar ilmu waris, Umar bin Khattab ini mengatakan ta'allamul faraidah kama tata'allamun al-Quran. Belajarlah kalian ilmu faraid sebagaimana kalian belajar Al-Quran. Berikutnya, cegah pecah keluarga. Dengan belajar ilmu ini ya, harapannya adalah agar semua kaum muslimin tunduk kepada Allah ya. Ketika yang memerintahkan orang tua kita, terkadang anak itu ngeyel kepada orang tua, tolong dibagi seperti ini, seperti ini. Terkadang anak merasa ya orang tua tidak adil, pilih kasih begitu ya. Kalau yang memerintah ustadz ya mungkin sama-sama manusia ya, kita mungkin bisa menentang ustadz atau kiai. Nah, tapi warisan itu yang memerintah langsung adalah Allah. Ya masa kita berani untuk melanggar atau ngeyel terhadap perintah Allah. Maka dengan belajar fikih waris, pembagian warisan sesuai dengan perintah Allah, semoga kita semuanya bisa tunduk dan bisa mencegah pecah keluarga. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah mudah dan sederhana. Banyak orang yang sudah mendengar kata waris langsung mundur ya. Karena apa? Karena mungkin dulu matematika
matematikanya nggak lulus, nilainya selalu jelek. Nah, padahal ilmu waris ini tidak serumit belajar matematika, ya. Bahkan ilmu waris ini matematikanya anak SD gitu ya. Matematikanya anak anak SD, tidak sesulit matematikanya anak SMP atau SMA atau kuliah. Kemudian yang ketujuh, karena sudah banyak penyimpangan-penyimpangannya di masyarakat, banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pembagian harta harta warisan. Kenapa terjadi penyimpangan itu? Salah satunya adalah karena kebodohan, ya, karena tidak mau belajar, ya, pembagian harta warisan yang benar, tata caranya, hukum-hukum, sehingga banyak yang menyimpang gitu ya. Kalau menyimpangnya itu karena tidak tahu, dan tidak tahunya itu bagi kita yang tinggal di tengah hutan, nggak apa-apa, ya, karena nggak ada ustadz yang ngajarin, ya. Dia mau bertanya, tidak ada orang yang bisa ditanya karena hidupnya di tengah hutan. Nah, tapi bagi orang yang hidupnya di tengah kota atau di perkampungan yang di situ mayoritas muslim, ada ustadz yang bisa ditanya, bisa kita belajar kepadanya. Kita nggak mau belajar, ya, padahal belajar pada para ustadz, para ulama, ke masjid, majlis taklim, gratis, nggak bayar apa-apa. Kita tetap aja nggak mau belajar, ya. Padahal ustadznya dulu ketika belajar harus bayar, ketika kuliah harus bayar. Tapi kita disuruh belajar gratis, nggak mau. Nah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak tahu, saya tidak belajar, nggak ada alasan. Gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya ini adalah penyimpangan-penyimpangan dalam pembagian harta harta warisan. Penyimpangan yang pertama, ya, adalah menyamakan bagian waris anak laki-laki dengan anak perempuan, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 11, ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain, ya. Allah berwasiat kepada kalian semuanya tentang pembagian waris untuk anak-anak kalian, bagi yang laki-laki, lidzakari mislu hadzil unsayain, ya, adalah 2 kali lipat bagian anak perempuan, ya. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan, ya, maka bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat bagian anak perempuan gitu. Seumpama kita punya harta warisan 300 juta, anak kita 2, anak A laki-laki, B perempuan. Maka cara pembagiannya yang benar, ya, adalah anak laki-laki 200 juta, anak perempuan 100 juta. Ya. Mungkin secara dohirnya nggak adil, karena kalau pikiran manusia kan adil itu harus sama rata gitu ya. Padahal Allah tidak tidak mengatakan sama rata, ya. Adil tidak harus sama rata. Jadi pembagiannya laki-laki 200 juta, perempuan 100 juta. Bukan laki-laki 150 juta, perempuan 150 juta. Tapi di masyarakat coba kita lihat betapa banyak orang tua yang membagi harta warisan kepada anak-anaknya laki-laki disamakan dengan anak perempuan. Padahal ini bertentangan dengan nas yang secara jelas, ya. Nasnya ini jelas tidak menerima multi makna. Ini tidak multi makna. Maknanya cuma satu saja, yaitu laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Yang kedua, bagi waris sejak masih hidup. Ini juga sangat banyak di masyarakat. Orang tua masih hidup, dia sudah bagi-bagi waris kepada anak-anaknya. Padahal ini bertentangan, ya. Kalau mau bagi waris, syaratnya orang yang mau membagikan warisnya itu, yang hartanya mau dibagi, harus meninggal dulu. Baru nanti bagi waris, ya. Yang membagi tidak bisa sumpama anak yang paling tua, atau memanggil ustadz, memanggil kiai untuk cara membagikan sesuai dengan Islam ini, ya. Adalah syarat pembagian waris yang akan dibagi hartanya, atau dalam istilahnya adalah pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dan hartanya harus dibagi. Dia harus meninggal dulu, ya. Dan ahli waris harus masih hidup. Jangan dibalik.
Ya, kadang kita ahli waris sudah meninggal, dia masih dikasih juga. Mungkin ada anak yang meninggal duluan daripada bapaknya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, hibah dan waris. Kita kadang nggak bisa membedakan antara hibah dan waris. Kita mau bagi-bagi harta kita kepada anak-anak kita sebelum kita meninggal itu boleh, tapi akadnya menggunakan hibah, gitu ya. Tapi kalau hibah, harta harus diserahkan sebelum kita meninggal, ya. Kita mau bagi-bagi harta kita nih sebelum kita meninggal. Kalau bagi-bagi waris kan kalau kita masih hidup nggak boleh. Kalau kita sudah meninggal baru boleh dibagikan. Tapi kita kalau sesuai dengan waris ya kan laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Nah kalau hibah bebas, ya boleh dibagikan sama rata, boleh silakan, ya boleh dibagikan sama rata, asalkan akadnya hibah dan dibagikan sebelum meninggal. Kitanya masih hidup begitu ya. Jangan kita ngomong sebelum meninggal, bagi-baginya setelah meninggal. Itu namanya wasiat. Ya, dan wasiat kepada ahli waris tidak boleh, kata Rasul, la wasiyata liwaris, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Makanya nanti kita akan pelajari perbedaan antara hibah, waris dan wasiat. Nah, ternyata beda ini. Dari berbagai macam sisi itu ada banyak perbedaan gitu. Kemudian yang keempat, harta bersama suami istri. Ketika salah satu meninggal antara suami dan istri, terkadang ada harta bersama. Semua rumah belinya bersama-sama, ya. Eh, ini apa namanya? Skrinya jalan nggak, Bapak Ibu? Skrinya jalan nggak? Halo? Jalan, Ustaz. Jalan ya? Belum, Pak. Nggak jalan, Ustaz. Slide-nya nggak jalan. Skrinya jalan ya? Oke. Nggak jalan, Ustaz. Hah? Nggak jalan. Nggak Nggak jalan? jalan, ya. Iya. Nggak jalan. Masih poin pertama, Nggak anak jalan. laki-laki sama perempuan. Baik. Udah? Halo? Ya, udah, Udah, Ustaz. udah, Oke. udah, Ya, Ustaz. sudah. Udah. Gimana? Nah, Udah. baik, yang keempat adalah harta bersama antara suami dan istri. Ya. Ketika suami istri menikah, maka terkadang suami dan istri patungan nih, beli rumah patungan, beli mobil patungan, beli tanah patungan. Nah, ketika salah satu meninggal, maka bagaimana status harta itu? Ya. Karena belinya patungan, maka tidak boleh langsung dibagi, ya. Ketika semua suami meninggal dulu, sedangkan rumah ini nih semua belinya bersama, tidak boleh langsung rumahnya dibagi kepada ahli waris, jangan, itu salah. Yang benar adalah harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu. Harta bersama harus dipisahkan terlebih dahulu, ya. Yang dibagi adalah harta mayit saja, ya. Kalau yang meninggal suami berarti harta murni khusus milik suami saja, almarhum saja yang dibagikan. Adapun kalau yang meninggal istri, ya berarti hartanya istri saja yang dibagikan, gitu ya. Jangan langsung dibagi, oh ini harta bersama, udah langsung bagi saja, enggak, gitu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya harta waris dikuasai istri, ya. Terkadang kita nggak enak nih, suaminya udah meninggal ini, bapak sudah meninggal, tapi nggak langsung dibagi-bagi, padahal warisan itu seperti hutang, ya. Warisan itu seperti hutang. Ketika hutang sudah jatuh tempo, maka harus dibayarkan, ya. Ketika ada seseorang meninggal, dia punya harta, harta itu harus bertuan. Kalau tuannya sudah meninggal, maka pindah ke siapa? Maka pindah ke ahli waris. Jangan malah dikuasai oleh salah satu pasangan saja. Semua yang meninggal suaminya berarti dikuasai istrinya. Atau yang meninggal istrinya dikuasai oleh suaminya. Padahal tidak seperti itu. Padahal mungkin ada ahli waris yang membutuhkan uang, membutuhkan harta. Untuk makan, untuk minum, tempat tinggal. Dia pengen warisan tapi nggak enak ngomongnya. Ya, padahal dalam Islam itu bukan sesuatu yang tabu, ya. Mungkin dalam
adat kita tabu ya minta warisan kepada orang tua ya, baru meninggal 2 hari kita minta warisan, kita dibilang kamu kuburan bapak masih basah kamu dan nuntut warisan, padahal itu sesuatu yang biasa sekali dalam Islam, sesuatu yang biasa karena itu hak kita, hak ahli waris untuk meminta warisan gitu ya, untuk meminta warisan gitu. Kemudian menunggu semua wafat, ditunggu-tunggu ya sampai keduanya wafat, sampai kemudian ya harta warisannya pun bisa jadi berkurang, dipakai oleh ahli waris yang lain atau dipakai oleh keluarga yang tidak semua keluarga itu ahli waris padahal ya, atau rusak harta warisnya ya, atau dimakan oleh keluarga yang bukan ahli waris, maka dia memakan harta haram akhirnya. Karena apa? Menunggu sampai bertahun-tahun, kadang sampai puluhan tahun baru mau dibagi warisnya begitu ya. Kemudian ternyata ahli warisnya sebagian ada yang sudah meninggal, akhirnya menjadi rumit. Padahal pembagian warisan sebenarnya sangat mudah, sangat sederhana, tetapi gara-gara kita menunda-nunda pembagiannya, sehingga sudah tidak jelas lagi mana harta warisannya. Kemudian ahli warisnya sudah pada meninggal juga, gitu ya. Akhirnya hartanya kemudian banyak yang dimakan oleh ahli waris atau keluarga yang notabene ternyata bukan ahli waris. Nah ini makanya mafsadahnya banyak sekali ketika kita menunggu pembagian harta warisan. Bukan ahli waris menuntut. Nah ini bukan ahli waris, malah dia yang menuntut ya, merasa berhak. Mungkin dia anak angkat ya, dia mengira bahwa dia anak kandung, dia mengira akan dapat bagian, padahal anak angkat dalam Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris gitu ya. Ketika orang tua orang yang mengasuh dia meninggal, dia nggak berhak ya, jangan kemudian menuntut. Makanya harus kita jelaskan kepada dia ya setelah dewasa bahwa dia bukan anak kandungnya, sehingga tidak boleh mendapatkan warisan gitu ya. Kecuali dia diberi wasiat boleh ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan antara warisan bahasa dengan dalam bahasa Arab dengan warisan dalam bahasa Indonesia. Memang warisan itu berasal dari bahasa Arab, tapi ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia mengalami perluasan makna gitu ya. Kita semua punya baju, aduh udahlah saya wariskan baju saya ke tetangga saya. Menurut bahasa Indonesia betul ya, kita mewariskan baju kita, baju bekas kita kepada tetangga, betul sesuai dengan bahasa Indonesia karena makna warisan itu meluas dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, dalam ilmu syariat, warisan itu dalam masalah fikih ya, warisan itu terbatas hanya pada ahli waris yang ada 22 orang. Hanya ada 22 orang, tidak lebih begitu ya. Sehingga kita udah saya wariskan kepada anak angkat bukan ahli waris. Sehingga tidak bisa menggunakan akad waris. Pakailah akad yang lain, akad hibah boleh, tapi harus diserahkan selagi masih hidup dianya, atau akad wasiat boleh, kita berwasiat kepada anak angkat boleh gitu ya. Selanjutnya pembagian warisan berdasarkan kesepakatan. Ini juga tidak boleh. Sesuatu yang sudah diatur oleh agama, diatur oleh Allah ya. Jangan kemudian ujuk-ujuk udahlah kita sepakat saja, kita langgar syariat, kita bagi sesuai dengan kesepakatan saja. Udah anak laki-laki bagiannya rata sama dengan anak perempuan. Kita yang penting ridho sajalah. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau ujuk-ujuk kemudian kita meratakan ya, sama seperti kita udahlah kita ridho saja ya, ngomong sama ngomong sama rentenir ya, udahlah kita ridho aja ya, kamu ngambil bunga dari saya minjem uang kamu, nanti kamu saya tambahin. Nah, itu nggak bisa menghalalkan riba, walaupun kita kemudian ridho, kemudian kita sepakat, tidak bisa ya. Ada wanita dengan perempuan, udahlah saya ridho saja berhubungan badan dengan kamu tanpa nikah ya, tanpa datang ke KUA, kemudian dia ridho, sama-sama ridho. Apakah dengan keridoan tersebut, dengan kesepakatan tersebut kemudian zina menjadi halal? Tidak gitu ya. Gitupun bagian warisan, tidak boleh kita dari awal kemudian langsung menyamaratakan gitu ya. Berbeda kalau seumpama
Kita bagi dulu sesuai dengan Islam nih. Bagi semuanya dapat. Kemudian seumpama anak perempuan mungkin dia nasibnya kurang baik sehingga apa? Membutuhkan sokongan dana. Nah, anak laki-laki mungkin sudah sukses lah. Kemudian dia memberi sebagian, boleh silakan. Tapi itu di luar akad waris gitu ya. Kemudian selanjutnya berdasarkan ketentuan adat gitu ya. Dulu di zaman jahiliyah wanita itu tidak mendapatkan warisan, hanya laki-laki saja. Nah, tidak boleh kita mendahulukan ketentuan adat daripada ketentuan syariat. Ya. Ketika ada adat yang bertentangan dengan syariat, maka yang didahulukan adalah syariat. Dan yang terakhir adalah ahli waris pengganti. Ini di masyarakat ada istilahnya ahli waris pengganti. Bagaimana gambarannya? Contohnya ini, ada almarhum, ya, punya anak dua, anak laki-laki satu, anak laki-laki dua. Nah, masing-masing dari anak laki-laki ini punya anak lagi, cucu ya, punya cucu. Nah, sebelum almarhum meninggal, anak laki-laki pertama meninggal duluan, ya. Bayangkan anak laki-laki pertama meninggal duluan. Nah, kemudian apakah anak dari anak laki-laki pertama ini bisa menggantikan ayahnya? Ya, ketika almarhum ini meninggal. Jadi almarhum ini ALM ini baru meninggal setelah anak pertama meninggal. Ya, apakah dia bisa menggantikan posisi ayahnya? Tidak bisa. Ya, karena tidak ada ahli waris pengganti. Nanti kedudukan cucu ini, cucu yang dari anak pertama, terhalang oleh anak laki-laki kedua, pamannya berarti. Ya, terhalang oleh anak laki-laki kedua, dia nggak dapat warisan. Sebenarnya seperti itu. Ya, cuma dalam undang-undang Mesir, dalam kondisi seperti ini, cucu ini kalau dia itu kurang, dhaif ya atau duafa termasuk masakin, maka kakek ini almarhum harusnya memberikan wasiat, memberikan wasiat, namanya wasiat wajibah kepada cucu ini. Sebelum meninggal dia dikasih ya maksimal sepertiga begitu. Ini dalam undang-undang Mesir sudah diatur. Kalau di undang-undang kita belum diatur. Agar apa? Agar cucu ini tidak terlantar. Kan dia menjadi anak yatim gitu ya. Karena bapaknya meninggal dulu. Ini namanya ahli waris pengganti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kita akan memaparkan apa perbedaan antara akad waris, akad hibah, dan akad wasiat agar kita tidak salah. Dari berbagai macam segi ya, sisi ya. Pertama dari sisi waktu akadnya. Nah, perhatikan akad waris, akadnya itu setelah wafat. Tidak boleh sebelum wafat kita sudah mengakad waris gitu ya. Ya, pewarisnya itu harus meninggal dulu. Pewaris itu orang yang meninggal yang hartanya harus dibagi. Kemudian kalau hibah sama juga akadnya apa? Maaf, hibah akadnya sebelum wafat. Ya, akadnya sebelum wafat karena orang yang sudah wafat nggak bisa berhibah. Kemudian wasiat, wasiat akadnya sebelum wafat. Waktu penyerahannya, waktu penyerahan waris juga setelah wafat. Ya, akadnya setelah wafat, penyerahannya juga setelah wafat. Nah, hibah penyerahannya sama juga dia sebelum wafat. Akadnya sebelum wafat, penyerahannya sebelum wafat juga. Jangan malah ditunda nanti kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal itu namanya wasiat. Ya, wasiat itu akadnya sebelum wafat, penyerahannya setelah wafat. Penerima. Nah, waris ini penerimanya hanya ahli waris yang akan kita bahas nanti ya. Siapa saja 22 orang ahli waris. Sedangkan hibah penerimanya siapa saja. Bebas ya. Boleh ahli waris, boleh juga non ahli waris. Nah, sedangkan wasiat penerimanya selain ahli waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, wasiat harta. Karena Nabi sudah bersabda, la wasiyata liwarisi. Nilai hartanya, kalau waris nilai hartanya itu sesuai dengan faraid. Ada bagian khusus, ada yang dapat setengah, sepertiga, seperenam, ya, seperdelapan, seperempat, dan seterusnya. Kalau hibah, besarnya berapa? Bebas. Ya, tidak ada batasan. Kalau wasiat maksimal sepertiga. Kita sebelum meninggal nih, kita mau mewasiatkan harta kita sebagian, maksimal itu sepertiga, tidak boleh lebih. Kemudian hukum bagi pemberi.
waris hukum memberikannya apa? Wajib. Warisan itu wajib diserahkan kepada ahli waris. Tidak boleh kemudian orang tua bilang sebelum meninggal, tolong ini rumah ini jangan diwariskan, pokoknya jangan diwariskan, nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Ini wasiat yang melanggar hukum waris, maka tidak wajib dilaksanakan. Kemudian hibah, hibah ini hukum bagi para pemberinya hukumnya sunnah. Kita mau menghibah, ya ngomong hibah itu sunnah seperti sodako atau hadiah. Ya, sedangkan wasiat juga sunnah. Nah, tapi pelaksanaannya, implementasinya, waris itu wajib sama seperti pemberinya. Kalau hibah, kalau sudah diucapkan menjadi wajib. Ya, kita ngomong kepada orang, saya mau ngasih kamu ini, gitu ya. Itu kan sudah janji. Ngomong seperti itu sunnah hukumnya. Tapi ketika sudah janji, maka menjadi wajib. Begitu pula wasiat. Nanti kalau saya meninggal, nanti kamu saya kasih ini. Nah, itu ngomongnya kan sunnah. Tapi karena sudah ngomong, sudah menjadi janji, maka menjadi wajib. Baik. Alhamdulillah selesai sesi pertama kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada minggu depan ya, jam yang sama insya Allah. Yang mungkin yang belum hadir nanti saya akan dikasih tahu untuk hadir. Sebelum kita tutup ada sedikit post test ya, silakan dinyalakan audionya. Kita jawab bersama-sama ya. Saya bacakan pertanyaannya, silakan dinyalakan audionya. Bolehkah wasiat diberikan kepada ahli waris? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, Ustadz. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Ya, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kenapa tidak boleh? Karena Bisa ribut. bertentangan dengan hadis Hadis Nabi. Islam. La wasiyata liwarisin. La wasiyata liwarisin. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris ya. Bagus ya. Tidak boleh karena ahli waris nanti akan dapat dari warisan. Kemudian yang kedua, harta yang diberikan oleh seseorang kepada siapa saja, ahli waris maupun non ahli waris, disebut dengan Hibah. 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 Ya bagus. Kalau wasiat hanya boleh diberikan kepada siapa? Ahli Bukan waris. ahli waris. Bukan ahli waris. Ahli waris, bukan ahli waris. Kalau warisan hanya boleh diberikan Ahli kepada waris. Kepada ahli ahli waris. waris. Ahli waris. Terus, nomor 3. Berapa jumlah maksimal dari harta yang boleh diwasiatkan pada selain ahli waris? Sepertiga dari harta. Sepertiga. Ya, bagus. Ya, kata Nabi as-sulus was-sulusu kasir. Jadi ceritanya dulu itu Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ketika mau meninggal, beliau mau mewasiatkan semua hartanya. Udahlah, wahai Rasul, saya pengen semua harta saya untuk Allah dan Rasulullah. Ya, kemudian Rasul bilang, jangan, kamu meninggalkan keluargamu dalam kondisi lemah itu tidak lebih baik. Ya. berarti. Bukan aku belum lagi. Mohon maaf, tolong jaga ketenangan ya. Oke, ini. Admin Ya. mungkin Oke, bisa sudah. di mute. Ya. Baik, selanjutnya nomor 4. Apakah perbedaan warisan dan hibah? Warisan diberikan kepada orang meninggal, hibah diberikan kepada siapa saja. ABC. Warisan A. 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 Warisan diberikan hanya Warisan kepada hibah ahli waris, betul. Hibah diberikan kepada siapa saja. Betul. Ya. A, betul ya. B, warisan diberikan kepada siapa saja. Salah. 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 Ini warisan bahasa Indonesia ya. Hibah diberikan hanya kepada ahli waris. Tidak. Salah. Salah. Iya, Salah. salah. Hibah itu bebas, tidak hanya ahli waris. Warisan dan hibah harus diberikan sesuai dengan pesan almarhum. Salah. Ya. Warisan harus sesuai dengan Hukum Islam. faraid. dengan Al-Quran dan Sunnah. Nomor 4. Bisakah anak angkat hasil adopsi mendapatkan harta dari almarhum?
Tidak. A. Bisa dengan wasiat. Bisa dengan wasiat. Bisa. Ah, C. Bisa dengan Wasiat. Siap. C. wasiat. Bisa dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita akhiri silakan jika ada yang mau bertanya. Ya. Pak Ustadz, Ya, silakan sebutkan nama dan asalnya, Bu. saya Adriani Kamarudin dari Jakarta. Oh ya, silakan Ibu Adriani. Boleh nggak hibah kepada istri atau suami Ustadz? Ya, hibah itu bebas. Boleh Boleh. kepada istri, boleh kepada suami, boleh kepada tetangga, mantan Dan kalau suami, untuk mantan anak, istri boleh. kalau untuk anak katanya laki-laki perempuan harus sama ya Ustadz? Kalau untuk anak, bebas. hibah, ya, hibah itu kayak kita ngasih aja, kayak kita ngasih baju ke anak gitu ya. Ah, Itu apa namanya? Memang harus adil. Tetapi yang namanya adil itu tidak harus sama, ya. Adil itu tidak harus sama. Kita punya anak nih. Ada yang masih SD, ada yang sudah SMP, ada yang sudah kuliah. Kita ngasih uang jajan sama nggak? Enggak. Enggak. Sama. Hmm. Nggak sama gitu ya. Itu adil nggak? Adil. Adil. Jadi apa namanya? Adil itu sesuai dengan porsinya. Adil itu sesuai dengan porsinya gitu ya. Tetapi jangan sampai, nah, makanya itu adil itu juga kembali kepada pribadi masing-masing. Makanya rentan sekali kalau kita seumpama mau membagi waris dengan dengan akad hibah itu rentan biasanya gitu. Walaupun bebas, walaupun ini boleh sekian sekian sekian, tapi nanti akan menimbulkan kecemburuan. Ya, makanya dulu itu pembagian warisan itu diserahkan kepada orang tua. Ya, dulu syariatnya itu sebelum kita meninggal itu kita diwajibkan untuk berwasiat kepada ahli waris berapa bagian masing-masing. Itu diserahkan kepada masing-masing ya calon mati itu, calon almarhum. Nah, kemudian dirubah oleh Allah, syariat itu dinasah ya. Allah langsung yang turun tangan. Ya, biar tidak ada apa namanya kecemburuan, biar semuanya tunduk kepada pembagian Allah gitu ya, karena manusia itu kan terbatas akalnya. Allah alam. Baik, ada lagi. Ada Ustaz. Hmm, silakan Ibu. Di kolom chat juga ada Ustaz. Saya Ustaz. Ya, silakan Ibu Zakia. Ya. Begini Ustaz, kalau ada orang yang mempunyai anak seorang perempuan, berarti kan dia kan nggak menghabiskan warisan ya Ustaz ya. Ya, betul. Nah, tapi dia sebelum meninggal menghibahkan seluruh hartanya kepada anaknya gimana Ustaz? Kepada anak perempuannya. Ya. Iya, Nggak boleh. kalau hibah Apa ya itu? boleh, silakan, bebas, asalkan diberikan sebelum meninggal. Sebelum meninggal dia sudah diberikan, sudah saya kasihkan semuanya kepada anak perempuan, bebas gitu ya. Asalkan tidak membahayakan ahli waris yang lain. Seumpama dia punya saudaranya kekurangan ya, makan sulit, tempat tinggal nggak ada, dia mungkin lagi ada masalah dengan dengan saudaranya itu, akhirnya udahlah saya serahkan semua harta saya, sedangkan saudaranya kekurangan. Ini yang tidak boleh ya. Kita sebagai keluarga harus saling menjamin. Ya, ya untuk ngajine jadi ngajian ngrungokne tok. Jelas Bu ya. Terus kalau ini Ustaz, apa namanya? Orang itu atau saya dahulukan yang tulisan dulu ya, karena ini berisik yang suara, saya dahulukan yang tulisan dulu. Silakan yang mau bertanya bisa ditulis ya, ditulis saja. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana cara membagi harta bersama karena waktunya sudah lama dan suami sudah meninggal. Harta bersama cara pembagiannya adalah pertama kita tentukan siapa yang mau dibagi hartanya, siapa pewarisnya. Siapa pewarisnya. Pewaris itu bukan ini ya, bukan yang akan mewarisi, bukan, tapi pewaris adalah yang akan mewariskan hartanya, yaitu almarhum. Nah, siapa?
dia, semua suami ya. Suami yang akan dibagikan hartanya. Maka harta murni punya suami itulah ya yang akan dibagikan. Kalau dia punya harta bersama dengan istri, maka dulu bagian harta dia ya. Bagian harta dia itu harus dibagikan ya. Kemudian harta yang punya istri yang belum meninggal jangan dibagikan. Ya, dia punya istri gitu ya. Seperti itu. Baik. Assalamualaikum. Apakah kita dapat PDF soft copy yang tadi Ustaz jelaskan di layar? Oh, kalau ini PDF-nya enggak. Ini hanya tidak untuk dibagikan ya. Mohon maaf ya. Baik, ada lagi silakan. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Siapa di mana? Depok Ustadz. Pak Mardianas. Ya Mardianas. Ini tanya Ustadz menyambung yang tadi, yang harta bersama tadi. Kalau mereka berdua berusaha, ya, jadi punya usaha dan usaha ini dijalankan antara suami istri. Ya. Kemudian suami ini meninggal. Ya. Nah, istri ini dapat ini enggak punya harta ini di dalam itu enggak? Ya, harta bersama antara suami dan istri, maka sebelum dibagikan, sebelum harta itu dibagikan, maka ambil bagian punya almarhum dulu, Pak. Ya, ambil bagian almarhum dulu. Makanya Ada penyuci ya? Kalau ya, bisa nggak Ustaz dibagi dua dulu, hartanya berapa dibagi dua, kemudian baru dibagikan warisannya gitu. Kalau langsung dibagi dua itu tidak bisa. Itu namanya harta gonogini, ya. Kalau langsung dibagi 50-50 itu sama seperti hukum barat. Sama seperti hukum barat. Dibagi dua tetapi porsinya sesuai dengan kepemilikan asli. Andil asli itu berapa? Suami andilnya berapa? Istri andilnya berapa? Nah, itu yang dibagi. Jangan langsung pukul rata udah 50-50. Itu namanya gonogini. Itu hukum undang-undang barat. Undang-undang barat. Sedangkan Islam tidak mengakui harta gonogini, ya. Adanya harta bersama. Kita bangun sebuah perusahaan dengan teman gitu ya. Ketika kita meninggal ya, maka ada bagian kita kan. Yang dibagi dari perusahaan itu yang mana? Hanya bagian kita saja. Saham kita itu berapa itu yang dibagi, bukan semuanya gitu ya. Itu ya. Soalnya ngitungnya susah Ustadz, nggak tahu lagi gimana gitu. Nah, makanya tadi sebelum meninggal harus diperjelas. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang harta, tentang rukun waris, yaitu pewaris, kemudian ahli waris, dan harta warisan. Ini diantara hal-hal yang harus dilakukan sebelum kita meninggal adalah memperjelas harta kita. Bagian kita yang harta kita bercampur dengan istri atau dengan orang lain harus diperjelas dulu sehingga ketika pembagian harta warisan mudah. Jadi pembagian warisan itu sangat mudah teorinya, cuma yang mempersulit kita yang mempersulit. Harta kita mana saja yang murni itu belum jelas gitu ya. Makanya sebelum kita meninggal, kita sebagai empu harta itu, sebagai tuan harta itu harus yang bisa memperjelaskan. Jadi kalau kita sudah meninggal, siapa yang menjelaskan? Padahal ya yang lebih paham kita begitu. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Bapak Wahyu. Sebelum orang tua meninggal sudah berwasiat membagi hartanya sesuai dengan yang telah diatur oleh orang tua tersebut. Apakah hukum waris masih berlaku atau sesuai dengan wasiat orang tua tersebut ketika sudah meninggal? Ketika ada hukum manusia bertentangan dengan hukum waris, maka yang didahulukan hukum siapa? Waris. Hukum waris, hukum Islam.
Iya. Ya, kalau ada wasiat manusia bertentangan dengan wasiat Allah, waris itu kan seperti wasiat Allah, pesan Allah. Ya, maka yang didahulukan adalah pesan Allah. Begitupun kalau ada hukum adat bertentangan dengan hukum Allah, yang didahulukan hukum Allah. Ada hukum positif bertentangan dengan hukum Allah, yang didahulukan hukum Allah. Ibu Nindianingsih, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah rumah yang ditinggali suami dan istri ketika suami meninggal menjadi waris juga? Iya. Semua harta almarhum dari rumah, tanah, mobil dan lain sebagainya itu harus diwariskan. Harus diwariskan. Dan diwariskan tidak harus jual rumah ya. Jangan berpikiran kalau bagi warisan berarti rumah harus jual. Enggak harus. Warisan itu yang penting kepemilikannya itu berpindah. Ya, status kepemilikan rumah itu menjadi berpindah. Asalnya milik suami, milik almarhum, berpindah menjadi milik ya, jadi warisnya. Istri juga nanti dapat. Sumama istri masih gitu ya. Istri dapat 1/4 atau 1/8. Kalau almarhum punya anak, berarti istri dapat 1/8. Kalau nggak punya anak, berarti dapat 1/4. Allah. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Baik, sudah jam 9 lebih ya. Alhamdulillah. Pembelajaran kita pada siang hari ini, pagi hari ini berjalan dengan lancar atas taufik inayah dari Allah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Nih ada pertanyaan, Ustadz, hibah lisan tanpa saksi bagaimana? Ini nanti insya Allah akan kita bahas tentang hibah tanpa saksi atau tanpa legalitas ya Pak. Insya Allah minggu depan. Mari kita akhiri majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khair. Nah.